Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usisa Naila Agisti dengan NIM 24031096. Di sini saya akan menampilkan video pemberian edukasi dan obat pada pasien hipertensi kronis dengan gangguan pendengaran. Dengan kasus, Pak Harto usia 75 tahun mengalami hipertensi kronis dan gangguan pendengaran akibat faktor usia atau presbikusis. Saat perawat komunitas melakukan kunjungan ke rumah, Pak Harto tampak sering meminta pengulangan saat diajak berbicara dan salah memahami instruksi pengobatan. Perawat perlu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan berbicara lebih lambat, menghadap langsung ke wajah Pak Harto, dan menggunakan tulisan besar atau gambar sederhana agar edukasi dapat tersampaikan secara efektif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ini dari mana ya? Silakan masuk. Ya, makasih Bu. Silakan duduk, Mbak. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya perawat Usisa dari perawat komunitas. Tujuan saya ke sini mau mengedukasi sama pemberian obat pada Bapak Harto. Apakah Bapak Hartonya ada, Bu? Ada Sus. Sebelumnya saya Eki, anaknya Pak Harto. Oh iya. Nanti saya panggilkan ke Bapak. Nanti minta tolong Sus Usisa bicaranya yang keras karena Pak Harto memiliki gangguan pendengaran. Oh iya, baik Bu. Duduk Pak. Duduk. Pak, apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Kenapa, Sus? Selamat pagi Pak, apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Ya, Sus, pagi. Baik, perkenalkan Pak, saya perawat Usisa dari perawat komunitas. Tujuan saya kemari ingin mengedukasi Bapak dan pemberian obat darah tinggi. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, saya tensi terlebih dahulu ya Pak. Iya, Sus. Terakhir tensi Bapak berapa ya? Masih ingat? Kenapa, Sus? Bapak terakhir tensi berapa? Masih ingat enggak? 150-an, Sus, kayaknya. Tensi saya berapa, Sus? Ya, ini tindakan sudah selesai. Tensi Bapak naik, yang biasanya 150, sekarang 170 Pak. Nah, jadi agar tekanan darah Bapak kembali normal lagi, saya akan memberitahu gimana caranya supaya tekanan darahnya turun. Ini, Sus. Yang pertama, batasi asupan garamnya. Udah dibatasi belum Bu? Belum, Sus. Oh alah, pantesan itu garamnya tinggi. Batasin ya Pak. Garamnya itu kurang lebih setengah sendok per harinya. Iya, Sus.
Nah, lalu banyakin juga makanan yang berserat dan rendah lemak seperti kacang-kacangan, sayur, biji-bijian juga bisa. Terus hindarin makanan yang digoreng-goreng. Bapak suka ya makanan yang digoreng-goreng? Iya sus, suka. Nah, itu hindarin ya Bu, Pak. Iya sus. Digoreng ya sus? Iya, harusnya dikukus atau direbus. Jangan digoreng-goreng kayak tahu, tempe, mentega juga nggak boleh, soalnya mengandung lemak. Kenapa sus? Berarti bakwan nggak boleh ya sus ya? Iya, nggak boleh Pak. Mungkin boleh, tapi dikurangin. Santan juga nggak boleh, daging juga nggak boleh. Yang kedua, tekanan darahnya bisa dicek secara rutin ke puskesmas atau di posyandu ya Pak. Ya Bu, bapaknya bisa diantar nanti. Iya sus. Nah, terus yang ketiga, bapaknya suka olahraga enggak? Kenapa sus? Paling jalan pagi sama berjemur sus. Oh iya, itu bagus. Olahraga minimal 30 menit ya Pak. Iya sus. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya saya mau kasih obat hipertensi. Sebelumnya Bapak minum obat apa ya Bu? Amlodipin yang 5 mg sepertinya sus. Ini saya kasih obat amlodipin dari rumah sakit yang 10 mg. Karena Bapak tidak ada perubahannya. Kayak misalnya tadi hasil tensinya tinggi terus. Ini obatnya ya Pak, diminum setelah makan dan dikonsumsi secara rutin. Kenapa dikasihnya yang 10 mg ya sus? Emang obat yang sebelumnya itu nggak ngaruh sus? Ya sebelumnya Bapak kan konsumsi yang 5 mg ya Bu. Iya sus. Karena itu nggak ada perubahan, makanya saya kasih yang 10 mg. Oh iya sus. Jadi kalau misalkan tekanan darahnya udah turun, mungkin bisa konsumsi itu lagi yang 5 mg. Mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya sampaikan Pak Bu. Kurang lebihnya mohon maaf ya, barangkali mengganggu waktunya. Iya sus, terima kasih ya sus untuk obatnya. Ya, sama-sama Ibu. Mari sus, saya antar. Ya, terima kasih ya Pak. Selamat istirahat. Iya sus. Makasih ya Bu. Iya. Mari Bu. Jadi hambatan pada kasus tersebut yang pertama, gangguan pendengaran atau presbikusis yang menyebabkan penurunan kemampuan mendengar sehingga Pak Harto sulit menangkap percakapan secara jelas. Yang kedua, faktor usia juga dapat menurunkan kemampuan memproses informasi secara cepat. Dan yang ketiga, gangguan pada komunikasinya. Pak Harto kesulitan memahami instruksi disebabkan karena gangguan pendengarannya dan penurunan daya ingat atau pemahaman karena faktor usia. Sehingga Pak Harto sangat membutuhkan cara penyampaian yang lebih jelas seperti ditulis dengan kertas dan berbicara dengan nada yang lebih keras. Jadi perawat perlu menyesuaikan cara berkomunikasi seperti berbicara lebih lambat atau dengan nada yang lebih keras, menghadap langsung ke wajah, serta menggunakan tulisan besar sangat tepat untuk mengatasi hambatan tersebut, agar edukasi dan pemberian obat dapat tersampaikan secara efektif.